Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan atau kita nanti akan belajar bersama membahas tentang sistem jaringan komputer ya. Jadi artinya sebelum nanti kita masuk jauh tentang instalasi jaringan kemudian hardware dari jaringan itu sendiri, maka terlebih dahulu nanti kita belajar tentang konsep dari sistem jaringan komputer itu sendiri. Oke, yang sering kita ketahui adalah bahwa kalau kita berbicara tentang sistem jaringan komputer, kita identik dengan istilah internet, kemudian wifi, kemudian hotspot, dan seterusnya. Artinya bahwa ya kurang lebihnya benar. Artinya kalau kita berbicara tentang jaringan komputer, kita tidak lepas dari apa yang sering kita kenal dengan istilah internet ya, atau bahwa memungkinkan adanya akses data, akses informasi, kemudian ada transaksi data dan informasi dari satu device ke device yang lain. Ya, artinya di situ ada perpindahan, ada pertukaran data, dan juga ada komunikasi di dalamnya. Oke. Kalau kita berbicara tentang konsep jaringan komputer, sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep dulu ketika kita masih mengenal era dari telekomunikasi menggunakan telepon dan seterusnya. Tapi secara spesifik nanti memang kita akan mengarahnya lebih ke yang sifatnya telekomunikasi atau jaringan internet itu sendiri. Oke, kalau kita lihat tadi sudah saya singgung, artinya kalau kita berbicara tentang jaringan komputer itu merupakan istilah yang sebenarnya mengandung maksud di dalamnya ada komunikasi data. Jadi kita istilah adanya komunikasi data. Di situ kita mengenal ada dua istilah, transmitter, kemudian ada istilah receiver. Transmitter itu sumber, kemudian receiver itu adalah tujuan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang transaksi data, maka pasti ada transmitter, yaitu asalnya, dan receiver, tujuan datanya. Maka memang secara tidak langsung kalau kita berbicara tentang komunikasi data, maka pasti ada perpindahan atau pertukaran data di situ. Ada sharing. Ada yang kita mengenal dua istilah ya, artinya ada data sharing dan data exchange. Ya. Data sharing itu artinya kita bisa memungkinkan komunikasi itu melakukan share atau berbagi data. Kemudian data exchange itu ada perpindahan atau pergantian data antar satu device atau transmitter ke receiver. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa di sini komponen dari jaringan komputer atau hal yang memang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah adanya komputer itu sendiri ya, atau hardware, seperangkat komputer atau PC. Kemudian di situ ada kartu network card atau network card, atau sering kita istilahnya adalah network port ya, atau di situ juga diperlukan sebelum kita melakukan transaksi data atau informasi. Kemudian ada komputer server ya, kalau kita memang melakukan sebuah topologi atau melakukan instalasi dengan topologi tertentu. Ada istilah server, ada istilah client. Kemudian ada jaringan komputer itu sendiri, media komunikasi yang bisa kita gunakan, baik itu nirkabel atau menggunakan kabel. Media informasi yang kita gunakan itu merupakan salah satu media untuk memungkinkan adanya transaksi atau tadi perpindahan pengiriman data atau sharing data. Kita bisa menggunakan media menggunakan kabel ya, atau juga menggunakan nirkabel. Kalau kabel itu kan kita bisa banyak ya, artinya bisa kita menggunakan jaringan menggunakan kabel UTP dan juga kabel-kabel yang lain. Tapi kalau dari kabel itu bisa dalam bentuk seperti WiFi, kemudian Bluetooth, kemudian hotspot dan seterusnya, itu termasuk salah satu jaringan kabel. Kemudian ada operating sistemnya yang harus kita siapkan. Artinya operating system itu sangat mempengaruhi juga ketika software yang kita install di OS itu tidak capable atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan untuk melakukan instalasi jaringan, ya nanti akan membuat
permasalahan baru juga gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang manfaat jaringan itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ada banyak manfaat jaringan. Saya yang sedikit menyebutkan beberapa. Pertama adalah bisa memberikan efisiensi waktu. Artinya ketika Anda berkomunikasi menggunakan jaringan, maka Anda tidak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dan apapun yang akan Anda kirimkan atau akan Anda sampaikan, itu akan sangat mudah dengan menggunakan jaringan. Kemudian penyebaran informasi juga akan sangat meluas ya. Bayangkan sekarang dengan adanya era internet kemudian media sosial, satu informasi itu bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam kurun waktu sepersekian menit saja atau sepersekian detik saja. Artinya bahwa efisiensi dalam penyebaran informasi itu cukup signifikan ketika kita berbicara tentang manfaat dari jaringan komputer itu sendiri. Kemudian memungkinkan transaksi lebih cepat, kemudahan pekerjaan dan seterusnya. Artinya bahwa era digital ya mau nggak mau keharusan bahwa jaringan atau komunikasi data komputer atau berbasis elektronik itu menjadi keniscayaan. Artinya itu harus benar-benar menjadi salah satu yang harus diperhatikan sebelum kita nanti berbicara lebih jauh tentang pengembangan aplikasi dan seterusnya. Maka yang paling penting adalah jaringan yang bagus dulu yang harus kita bangun di sini. Kemudian ada beberapa hal yang peralatan yang sering digunakan dalam jaringan. Ada pertama adalah terminal client atau client workstation ya, atau yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai dam terminal ya, atau sub terminal, atau dia memiliki sebuah kemampuan untuk memproses data sendiri dengan lebih cepat tentunya. Kemudian ada host atau server ya. Merupakan kalau dalam komponen atau topologi jaringan dia bersifat sebagai pengendali atau pengendali utama. Selain nanti di bawahnya ada server, kemudian ada client dan seterusnya. Kemudian ada hubungan atau link ya, kita memerlukan adanya link di situ. Kemudian perlu ada repeater ya. Repeater di situ merupakan alat berfungsi untuk memperbaiki, memperkuat, kemudian bisa juga dia mencari kesalahan atau error yang ada pada sebuah jaringan komputer. Kemudian ada brick atau kartu yang dia memang fungsinya memungkinkan adanya arah komunikasi yang lebih dari satu atau dua arah. Kemudian Ethernet ya, itu merupakan jaringan broadcast atau bus, dan itu semua biasanya otomatis sudah ada di PC, laptop ataupun Android ya. Jadi kemudian ada network interface card atau NIC ya. Jadi baik di laptop, PC atau Android saya kira sudah ada yang memungkinkan kalau kita masukkan kabel LAN, maka laptop atau device kita bisa tersambung dengan internet. Nah, itu yang kita sebut sebagai NIC atau network interface card. Kalau NIC-nya misalnya nggak ada atau rusak dan seterusnya, maka biasanya meskipun Anda masukkan kabelan, maka device Anda tidak akan bisa terkonek dengan internet, meskipun sebenarnya kabel lainnya itu tidak ada gangguan sama sekali terkait internet, atau dia memang memiliki akses untuk internet. Jadi kemudian ada software networkingnya ya, ada banyak pilihan software networking yang bisa kita gunakan, terutama kalau kita ingin mengembangkan sebuah jaringan ya, di skala yang cukup besar ya tentunya. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi itu sendiri untuk instalasi LAN ya. Jadi biasanya ada LAN adapter ya, atau software LAN adapter. Jadi terkadang ada masalah yang timbul ketika jaringan itu tidak bisa terkonek. Oke, LAN-nya sudah oke, kemudian network card-nya sudah ada gitu kan, kemudian jaringan internetnya stabil, kemudian software networkingnya secara keseluruhan sudah oke gitu kan, tapi ternyata ada salah satu network atau LAN network adapternya biasanya belum terpasang. Nah, itu yang kita sebut sebagai perangkat lunak aplikasi LAN itu sendiri. Jadi terkadang kita pun juga harus berhati-hati dan juga harus cek ulang
apakah ketika kita itu instalkan laptop kita dengan OS yang baru, kemudian atau komputer kita dengan OS yang baru, apakah itu sudah benar-benar terinstall semua aplikasi yang memang berfungsi untuk jaringan. Karena memang terkadang ada beberapa yang memang kurang jeli terhadap itu, ya anggap kalau sudah terinstall OS ya sudah selesai gitu kan. Padahal tidak, kadang-kadang memang ya gangguan atau mungkin kadang-kadang laptop kita tidak bisa menangkap wifi, tidak bisa menangkap hotspot, tidak bisa terkonek dengan LAN, ya itu salah satunya adalah bisa juga hardware-nya masalah atau ada gangguan pada software-nya itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke topologi jaringan. Ya, topologi jaringan itu adalah suatu cara untuk menghubungkan antara jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang topologi jaringan itu sebenarnya mirip seperti konsep ya, konsep atau tipe jaringan yang akan kita bangun. Ya. Ada banyak cara dan itu biasanya tergantung dari selera masing-masing ya. Artinya setiap orang memiliki caranya sendiri. Serumit topologi yang dia gunakan ya sesuai dengan apa yang akan dia implementasikan. Kemudian dia sesuaikan juga dengan batas kemampuan, dia sesuaikan juga dengan kemudahan dalam instalasi, dia sesuaikan juga dengan hardware ataupun perangkat yang dia miliki. Sehingga dalam menentukan topologi jaringan itu memang tidak hanya serta-merta select or dislike, tapi kita melihat tentang skala prioritas dan juga kebutuhan atau kemanfaatannya. Oke, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang macam-macam topologi jaringan. Tapi secara umum saya hanya akan memperjelas saja jenis topologi jaringan yang memang sudah sangat familiar ya. Yang pertama adalah topologi jaringan peer-to-peer ya. Istilahnya kenapa dia peer-to-peer? Merupakan topologi jaringan yang terdiri dari beberapa komputer. Bisa 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Dan dia memungkinkan dalam satu sistem jaringan itu dapat menggunakan program atau satu device secara bersama-sama. Contoh misal kita bisa menggunakan printer, satu printer bisa digunakan untuk 10 atau 20 komputer secara bersama-sama. Dan tanpa harus kita lepas masukkan kabel atau lepas pasang kabel, langsung saja kita bisa langsung terkoneksi di situ. Kemudian di situ memungkinkan terjadinya pertukaran jaringan yang lebih mudah karena sistemnya adalah sharing ya. Jadi kita bisa secara bersama-sama mengetahui antara device satu dengan device yang lain, komputer satu dengan yang lain. Kita bisa mengakses data dengan satu aplikasi dan bahkan kita bisa melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan menggunakan misal satu printer, satu scanner, satu aplikasi apapun itu yang memang bisa digunakan secara bersama-sama. Itu salah satu jenis topologi peer-to-peer. Untuk instalasinya bisa Anda lihat, tapi intinya memang secara umum dia menghubungkan banyak device di situ. Kemudian ada topologi bus ya. Kenapa namanya topologi bus? Karena di sini ada banyak komputer, kemudian situ ada komputer utama dan ada switch ya yang dia bisa melakukan putus dan menyambungkan jaringan. Kenapa disebut sebagai topologi bus? Karena di sini ada salah satu komputer utama yang dia berfungsi sebagai terminal. Kenapa terminal? Karena beda dengan peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu data dari komputer 1, komputer 2, ke 3, 4, 5 dan seterusnya itu dia bisa langsung saja lewat gitu kan, kemana-mana lewat bisa. Tapi kalau bus, karena dia menggunakan istilah station. Kenapa station? Jadi data dari komputer A tidak bisa langsung terkonek ke data di komputer B. Misal kalau saya ingin mengirimkan data ke komputer B, B mengirimkan data ke saya, ke C, ke D dan sebagainya, itu tidak bisa langsung atau serta-merta. Namun dia harus mampir dulu ke terminal atau di komputer utamanya. Maka disebut sebagai topologi bus. Karena transaksi itu tidak akan langsung ke tujuan, tapi dia biasanya mampir dulu ke terminal stationnya atau stationnya atau network stationnya, baru nanti dia teruskan ke yang lain. Nah, jaringan ini memang kadangkala memang agak ya
nggak langsung kayak peer to peer. Kalau peer to peer ya langsung aja, tapi secara keamanan dia lebih bagus daripada peer to peer ya, karena dia menggunakan konsep station, jadi data tidak langsung terdistribusi secara langsung gitu saja. Kemudian ada topologi cincin atau ring, atau orang sebenarnya topologi ring. Nah, ini cukup unik karena memang di situ ada komputer utama, ada komputer server, kemudian ada komputer yang dia sifatnya adalah terminal juga. Jadi dia sebenarnya hampir sama seperti bus. Antara satu terminal dengan terminal lain tidak memerlukan server dan saling berhubungan dengan terminal kanan atau kirinya. Bedanya kalau yang bus tadi itu satu terminal itu sentral gitu kan. Kalau yang ring ini dia dalam satu, misal ada 50, dia membangun 2 atau 3 terminal. Nah, terminal A ke terminal B itu tidak perlu harus minta izin ke komputer pusat. Dia bisa langsung mengirimkan antara satu terminal ke terminal yang lain. Namun tetap tidak bisa menghubungkan antara satu klien ke klien yang lain, begitu saja. Jadi antaranya memang penghubungannya dengan antar terminal gitu kan. Tapi secara umum sebenarnya dia konsepnya mirip seperti bus, topologi bus. Hanya kalau bus itu harus izin ke pusat, kalau ini enggak, dia antar terminal pun dia bisa langsung melakukan transaksi data. Kemudian ada topologi bintang atau star. Ya, ini yang cukup rumit. Karena topologi star itu skemanya mirip mirip bintang, kemudian juga di situ ada komputer server ya atau pusat. Jadi topologi star tidak bisa berjalan kalau dia tidak menggunakan server. Artinya di situ ada peran server yang cukup sentral. Kemudian ada kliennya, kemudian ada device atau hardware yang digunakan untuk menyambungkan dan seterusnya. Artinya bahwa topologi star memang lebih cenderung lebih security-nya atau aspek keamanannya lebih bagus, karena dia memang enskripsi, kemudian security privacy-nya juga lebih bagus daripada topologi yang lain. Kemudian ada juga topologi mesh ya, atau setiap perangkat terhubung secara langsung. Ini sebenarnya mirip seperti peer to peer awal, tapi mesh ini lebih kompleks. Tapi saat ini memang topologi mesh itu jarang sekali digunakan ya, karena memang ya kalau hanya informasi sederhana atau pertukaran data dalam satu ruangan it's okay lah, tapi kalau dia skala besar saya kira ini sangat rawan sekali, karena memang data akan mudah digunakan, dicuri, diambil dan seterusnya. Jadi dari segi aspek keamanan juga sangat kurang. Kemudian ada topologi hybrid ya, hybrid atau topologi campuran. Ini merupakan gabungan dari beberapa topologi. Dan hybrid ini memang salah satu topologi campuran yang sering digunakan hampir di seluruh dunia, yang sekarang kita kenal dengan istilah internet ya, atau jaringan internet yang memang sering kita menggunakan topologi hybrid. Karena hybrid ini campuran, ada yang dia ngambil sisi star, ngambil sisi ring, ngambil sisi peer to peer, ngambil sisi yang lain, kemudian dia campur. Dan ini merupakan salah satu konsep dari metode hybrid. Hybrid itu bahkan bisa jaringan menggunakan kabel atau kabel ya. Jadi inilah salah satu kemudahan, karena beda dengan topologi yang lain, topologi hybrid ini jauh lebih fleksibel ya. Dia itu tidak terkaku dengan konsep topologinya, bahkan dia memang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Karena kadang pengguna itu memang memerlukan kebutuhan yang memang sangat variatif ya, nggak hanya saklek seperti topologi-topologi yang sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke jenis jaringan komputer. Jaringan komputer yang kita kenalkan ada 3. Ada istilah jaringan komputer, ada LAN, kemudian MAN, dan WAN ya. Jadi ada 3 istilah. Yang pertama adalah LAN atau sering kita sebut sebagai Local Area Network ya. Ini merupakan jaringan berskala lokal atau cakupannya cukup kecil, bisa antar gedung atau dalam satu gedung, dengan jarak maksimal adalah 1 km, kurang lebih seperti itu. Artinya memang biasanya digunakan di rumah sakit, klinik, puskesmas, kampus, atau instansi yang lain, yang dia dalam satu cakupan, itu kita sebut sebagai LAN ya. Umumnya instalasi LAN ini, jaringan LAN ini menggunakan topologi ring atau topologi bus ya.
umumnya, tapi ada beberapa yang memang menggunakan campuran dan seterusnya. Tapi karena dia memang skalanya kecil ya, dia cukup menggunakan bass atau ring. Nah, gambarnya kurang lebihnya memang dia hanya lebih ke instalasi yang sifatnya kecil ya, jadi tidak begitu luas. Kemudian ada topologi, bukan topologi, jadi ada jenis jaringan menggunakan MAN ya, Metropolitan Area Network ya. MAN itu merupakan LAN yang skalanya lebih luas ya. Kalau LAN itu dia satu gedung atau satu kompleks, kalau MAN itu dia dapat menghubungkan transmisinya lebih jauh antar kota biasanya. Jadi lebih luas dan kurang lebih jaraknya bisa sampai 10 km ya. Jadi misal rumah sakit itu punya unit lain gitu kan, atau kampus punya kampus 1, kampus 2 dan seterusnya. Jadi dia bisa menghubungkan antara satu gedung yang jaraknya memang bisa sampai kiloan ya, atau beberapa kilo, 10 kilo dan seterusnya. Jadi transmisinya lebih luas dan dia umumnya menggunakan gelombang radio, atau juga dia menggunakan jaringan kabel menggunakan fiber optik yang ditanam di tanah. Oke. Atau bisa juga kalau diperbankan bisa menghubungkan antara jaringan dari kota A ke kota B, kota C dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah WAN ya, Wide atau World Area Network ya. Ini merupakan jaringan yang skalanya cukup besar. Ini bahkan lebih dari ribuan kilometer gitu kan. Kalau kita bicara MAN ya, merupakan jaringan yang mencakup wilayah yang sangat luas seluruh dunia ya. Dan dia memang menghubungkannya menggunakan jaringan atau saluran yang ada di satelit ya, sehingga memang cukup luas. Dan itu kita kenal dengan istilah internet dalam aspek global ya, atau luas. Kita dapat mengakses informasi yang dia sifatnya memang luas sekali. Biasanya itu yang menyediakan adalah beberapa provider yang memang cukup besar ya, yang dia memang memiliki capacity, velocity, kemudian kemampuan bandwidth data yang cukup besar ya. Itu kita menggunakan WAN. Cakupannya luas, kemudian teknologi yang digunakan menggunakan satelit, dan dia bisa menggunakan kabel di bawah laut, air kabel, atau kabel-kabel yang ditanam di bawah. Biasanya kalau di kita itu kebanyakan ditanam di bawahnya, atau dikubur di kalian di bawah. Situ ada banyak jaringan fiber optik ya, antar kota, provinsi, bahkan negara, yang dia bisa dihubungkan di dalam jaringan yang ada di laut dan menggunakan pemancar satelit. Oke, saya kira itu penjelasan awal tentang komunikasi data atau komunikasi berbasis jaringan komputer. Intinya bahwa sistem jaringan komputer memang ada banyak yang perlu Anda pelajari ya, mulai dari hal yang memang cakupannya sangat mendasar, konseptual, sampai dengan yang sifatnya aplikatif. Intinya bahwa jaringan komputer itu merupakan salah satu solusi kita dalam melakukan komunikasi agar lebih efektif dan efisien. Kemudian saya kira hampir saat ini hampir semua tempat, bahkan aplikasi apapun yang dikembangkan itu memang tergantung dari jaringan. Maka memang jaringan yang bagus merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya implementasi dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Saya kira itu ya penjelasan tentang jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan Anda berikan komentar, pertanyaan di kolom di bawah ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.